Sebenarnya kan ketika kita ke professional help gitu, kita juga harus yakin kalau kita bisa sehat dan sembuh, karena balik lagi kemauan itu kan ada di diri kita sendiri. Dia bilang kayaknya kita perlu konsul deh supaya lo bisa ngatur emosi lo dan gak meledak gitu aja. Kebiasaan yang aku rasain tuh tentunya perubahan moodnya ekstrim ya. Kalau menurut gue mental yang sehat itu dimana kita sudah berdamai dengan diri kita. Halo semuanya, perkenalkan aku Alexandra Delvira. Kalian bisa panggil aku Alexa, umur aku 23 tahun. Halo, gue Aldi, umur gue 23 tahun. Aku Salma Nabilah atau biasanya dipanggil Salma, dan saat ini aku usianya 23 tahun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziana, umur saya 26 tahun. Mungkin menjadi gejala gue mengalami gangguan itu di saat gue ngalamin cemas, deg-degan, dan bener-bener emosinya tuh nggak bisa diatur. Kebiasaan yang aku rasain tuh tentunya perubahan moodnya ekstrim ya. Jadi kadang-kadang tuh bisa drop sedih banget, kayak seolah-olah tuh dunia tuh hancur. Gue itu kan orangnya emang aktif banget ya. Aktifnya tuh gue suka ngobrol sama banyak orang. Tapi gue sadar ketika gue merasa sedihnya tuh bisa yang sedih banget, yang gue menikmati kesedihan gue, atau bahkan sebenarnya perilaku gue juga bisa sangat drastis ketika gue merasa sedih gitu loh. Awalnya tuh mikir kayak, ya udah ini cuman kayak masalah remaja yang menuju dewasa aja gitu kan. Tapi makin kesini gue ngerasa kayak mood gue tuh gampang banget berubah. Sampai akhirnya kayak gue ngerasa kayaknya nggak ada yang beres deh nih dari gue saat itu. Tentunya sih kejadian itu sangat mengganggu aktivitas aku sih. Yang tadinya mungkin tidurnya teratur, ketika pikiran ramai jadi susah tidur, terus banyaklah yang dipikirin kepala, walaupun aku sendiri sebenarnya nggak paham apa yang aku pikirin gitu. Sangat mengganggu keseharian gue sendiri sih, karena gue dulu kuliahnya di bidang kreatif, terus juga gue kerja di bidang kreatif, dan di saat gue mungkin panik, gue cemas segala macam, akhirnya gue tidak bisa berpikir secara kreatif gitu. Padahal itu yang harusnya menjadi pekerjaan gue setiap hari. Atau mungkin gue bisa setidak semangat itu untuk bangun pagi yang kayak males. Mungkin common seorang-orang mengalami itu, tapi itu rasanya jadi kayak nggak semangat banget, kayak menolak hidup gitu loh. Ada di momen dimana gue ngerasa pada hari itu tuh gue capek banget. Padahal gue nggak ngapa-ngapain, gue rebahan doang di kasur gitu kan. Terus gue ngerasa kayak pikiran gue tuh penuh banget. Dan gue sebenarnya nggak lagi mikirin apapun. Kalau misalkan dibilang mengganggu keseharian, aktivitas sehari-hari, ya itu cukup mengganggu gue banget sih, hari demi hari. Sebenarnya ini nggak purely dari gue sih. Gue keinget banget loh waktu itu, mungkin ini sifatnya candaan ya, tapi ada orang-orang yang tiba-tiba ngatain gue dengan menyudutkan ke mental illness tertentu gitu. Sampai pada akhirnya di 3 tahun lalu gue mulai ngerasa sih kalau kayak there's something wrong with me gitu. Yang pertama kali sadar itu sahabatku sendiri sih. Jadi sahabatku tuh ngerasa kayak ini kayaknya bukan lo Desi gitu. Kayak apa yang aku lakuin, perilaku aku tuh cenderung beda. Lebih ke temperamen atau nggak sabaran, dan itu sih memang yang paling terpengaruh memang sekitar aku sih. Yang menyadari gejala gue itu pertama kali adalah mantan gue. Dia bilang kayaknya kita perlu konsul deh supaya lo bisa ngatur emosi lo dan gak meledak gitu aja. Yang sadar tentunya diri gue sendiri. Gue menyadari akan perubahan emosi yang gue hadapi pada saat itu. Awalnya tuh gue mikir kayak anxiety is normal thing, tapi sampai akhirnya gue ngerasa it's too much. Pasti pertamanya denial ya. Di saat itu gue merasa kayak, oh ini tuh gue lagi emosi aja. Di saat emosi gue reda ya gue bisa happy lagi dong. Emang gue nggak boleh happy gitu. Sampai ya udahlah, gue pertama kali memutuskan ke psikolog pun sebenarnya lebih ke kayak pengen check up aja gitu, pengen tahu aja, pengen
sekitar pengen butuh sandaran aja sih. Dulu karena memang belum banyak pengetahuan tentang kemana sih harus kemana ketika mengalami gangguan mental atau gangguan psikis, pasti jalan pertama adalah browsing. Padahal sebenarnya itu salah sih. Tapi kemudian dari browsing itu, dari tanya banyak hal, aku memutuskan untuk pergi ke profesional tentunya, yaitu ke psikiater ataupun psikolog. First thing first ya tentunya gue cari special treatment dari seorang profesional di bidang ini. Dan gue menemukan suatu artikel, waktu itu artikel dari Prodia, di mana gue baca di salah satu artikelnya itu ternyata banyak hal kecil yang sering kita sepelekan dan itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Dan akhirnya gue sambil konsultasi dengan psikolog, psikiater, gue nemu juga salah satu program dari Prodia, nama programnya itu Prodia Mental Wellness. Pada di program itu ada kata-kata good food is a good mood. Dan itu benar adanya. Karena buat gue pribadi, ini buat gue ya, makanan yang kita makan dan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menjadi bagian dari diri kita dan dapat mempengaruhi suasana hati kita gitu. Kita throwback kayak nyari lukanya di mana, pasti juga ditanya kayak keseharian gue itu ngapain, apakah gue cukup olahraga atau pola makan gue seperti apa gitu. Lalu olahraga nggak? Oh, gue nggak olahraga. Kenapa nggak olahraga? Ya karena gue nggak suka olahraga. Oke, lo udah numpuk kafein, lo udah numpuk gula, lo nggak olahraga. Gimana caranya tubuh lo untuk membantu lo berpikir secara positif gitu loh. Jadi akhirnya dokter gue menyarankan, oke, mungkin kalau misalnya lo nggak suka olahraga, lo bisa nih untuk coba olahraga ringan. Jelang beberapa waktu gue melakukan hal itu, gue ngerasa nih udah mulai, kayaknya badan gue udah mulai kenal nih sama namanya untuk keluar, untuk gerak gitu loh. Karena seharian itu gue udah jalan, gue udah capek, ya di saat gue pulang, akhirnya gue bisa istirahat. Dan gue nggak ada waktu untuk overthinking lagi. Waktu itu dokter aku, sebenarnya aku di bawah pengawasan 2 terapis, ada psikiater dan psikolog. Dari keduanya ini memberikan bimbingan secara kognitif, bagaimana aku bisa memetakan pemikiranku ke depannya, begitu mengawasi apa yang pola pikir dan pola perilaku. Di samping aku juga diberikan obat-obatan psikiatris. Gue bersyukur juga sih, dokter tuh lebih nyuruh gue untuk hidup sehat sebenarnya. Gue nggak dibatasin makannya, tapi menghindari bahan-bahan makanan yang beresiko gitu. Let's say gue nggak boleh terlalu banyak minum kopi atau minum teh gitu, atau mungkin tepung gitu. Jadi udah kayak diet aja sih, tapi ya dari situ gue bersyukur kayak disuruh hidup sehat ternyata. Waktu itu gue juga sempat konsultasi online untuk tahu kenapa sih ada apa yang terjadi sama gue gitu kan pada saat itu. Terus akhirnya gue sempat disuruh cek lab untuk cek darah dan juga cek kesehatan gue secara menyeluruh. Dan akhirnya di situ hasilnya ternyata gula darah gue itu nggak stabil dan itu yang membuat mood gue gampang berantakan, gampang marah dan gampang cemas juga. Sebenarnya kan ketika kita ke professional help gitu, kita juga harus yakin kalau kita bisa sehat dan sembuh, karena balik lagi kemauan itu kan ada di diri kita sendiri. Kalau misalnya gue ngerasa fisik gue aja itu gak gue jaga dan gue nya juga sembrono lah gitu sama gue dan diri gue, ya pikiran gue pun juga gak akan sehat juga gitu. Jadi gue itu sih ngerasa banget itu berpengaruh satu sama lainnya. Yang paling berpengaruh adalah pola makan sama pola tidur. Itu jadi apa yang kita alami secara psikis itu biasanya mengganggu pola makan dan pola tidur, yang menjadi biasanya istilahnya ya gangguan makan dan gangguan tidur. Ada kata-kata di mana hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Jadi kalau menurut gue untuk sekarang gue udah cukup sadar, daripada gue pusing-pusing, buang-buang waktu, buang-buang duit dan lain-lain, kayaknya gue harus lebih mikirin kesehatan mental gue dulu deh. Pikiran gue dulu tuh harus dilurusin. Sebelumnya gue nggak nyadarin sama sekali. Karena kesehatan fisik itu kan kayak ya terlihat gitu ya. Terlihat dari secara mata barengin dengan kesehatan psikis. Itu kan kayak dalam mindset lo, dalam otak, dan dalam hati gitu loh. Pokoknya itu kan di dalam, dan pasti dulu awalnya gue mikirnya kayak itu kan tergantung caranya gue mikir. Tapi setelah gue mencoba untuk nge-treat
dari dokter gue untuk kayak mulai jalan kaki, mulai olahraga segala macem, gue ngerasain kayak tubuh gue tuh udah mulai lebih ngedukung gue untuk berpikir secara positif, kayak mikirin hal-hal yang perlu aja. Jadi gue nggak perlu mikirin hal-hal yang kayak kok nih orang nggak mau ngomong sama gue ya awalnya, tapi kayak karena gue juga udah capek ya kak, ya udahlah bodo amat kalau dia nggak mau ngomong sama gue juga nggak ada keperluan apa-apa kok sama dia. Mental yang sehat itu menurut aku ketika kita bisa memanage diri sendiri, memanage amarah kita, kemudian lebih mengenal apa yang kita butuhin, bukan hanya sekedar dari persoalan fisik, tapi juga apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan di dalam hati. Kalau menurut gue mental yang sehat itu dimana kita sudah berdamai dengan diri kita berdamai dengan kekurangan kita, kelemahan kita. Ketika pikiran, hati, dan badan itu sejalan. Gak usah ngomong jauh-jauh deh, mental sehat itu kita nggak galau, nggak nangis gitu. Itu wajar banget untuk kita rasain gitu. Karena kita manusiawi, kita berhak untuk merasa sedih, kita berhak untuk merasa marah, kita bahkan berhak banget untuk merasa seneng, kita berhak banget untuk bisa menghargai diri kita lagi gitu. Nah, menurut gue adalah mental yang sehat itu sih ketika kita nggak lagi denial dengan diri kita dan bahkan kita bisa memvalidasi perasaan kita. Panik itu boleh, cemas itu boleh, tapi secukupnya aja. Lo tetap harus hidup, lo tetap harus ngejalanin hidup lo, apapun itu segala macam. Jadi porsiin, jangan sampai lo ngerusak tubuh lo, fisik lo, hanya karena pikiran lo yang mengganggu atau hanya karena lo cemas doang. Semua orang berhak banget untuk ngerasa tidak baik-baik aja. Semua orang tuh berhak banget untuk ngerasa marah, ngerasa sedih atau kecewa. Atau bahkan udah di tahap yang kayaknya ada yang salah deh sama gue. Itu lo berhak banget ngerasa kayak gitu. Jadi kenali diri lo dulu. Cari tahu apa sih sebenarnya dan jangan, ini juga ya, jangan diagnose asal-asalan. Karena itu resikonya gede banget gitu. Jangan cuman karena baca di internet terus ngekorelasiin ciri-cirinya gitu, terus overclaim yang kayak oh gue sakit ini gitu, dan jangan kayak gitu juga gitu, harus cari tahu ke professional help sih gitu. Untuk kalian semua yang di luar sana yang lagi merasakan atau masih berjuang untuk keluar dari lingkaran tersebut, semangat terus. Kalian nggak perlu mikirin orang-orang luar, omongan-omongan luar di sana. Kalian pentingin diri kalian dulu. Kalian pentingin kesehatan dan kebahagiaan kalian dulu. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu jaga gaya hidup dan kesehatan kalian, atur juga pola makan kalian, karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi reaksi tubuh kita, baik fisik maupun psikis. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang mulai ngerasa ada sesuatu yang gak beres sama diri kalian atau sama psikis kalian, kalian juga bisa konsultasiin ke ahlinya atau kalian bisa cek lab dulu nih, apakah hormon dalam tubuh kalian ini ada yang gak stabil. Dan kalau misalkan kalian mau seperti gue ikut program dari Prodia, kalian bisa banget ikut programnya Prodia Mental Wellness karena it's really works. Sepengetahuan aku, sepengalaman aku ya, orang-orang dengan gangguan mental health atau gangguan psikis itu punya satu kejadian yang hampir semuanya sama, yaitu kecenderungan ingin mengakhiri hidup. Itu bukan hal yang berlebihan dan memang kita perjuangkan untuk terus dilawan setiap harinya. Tapi buat aku sendiri, ketika hari ini aku masih hidup, itu berarti Tuhan masih punya satu tugas untuk aku selesaikan. Jadi kalau misalkan aku mengakhiri hidupku, berarti aku tidak bisa menyelesaikan apa yang Tuhan minta. Untuk teman-teman semua di sana yang hari ini masih sehat secara fisik maupun batin, aku cuma pengen kalian tahu bahwa menyayangi diri sendiri adalah yang paling utama. Kenali diri kamu, bukan cuma soal fisik, tapi juga apa yang kamu pikirkan dan apa kamu rasakan di dalam hati. Itu yang paling pertama untuk menjaga diri kamu sendiri.